Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kajian hadis arba'in di Majelis Ta'lim Illiyin ini membahas hadis yang ketujuh ya. Hadis yang ketujuh yaitu tentang agama itu adalah nasihat ya. Agama itu adalah nasihat. Namun sebelum kita memasuki bahasan hadis yang ketujuh ya, sedikit saya sampaikan hadis yang keenam kemarin ya. Karena ada hal yang perlu kita jadikan sebagai sebuah pegangan ya. Kemarin kita sampaikan bahwa dalam hadis yang ke-6 ini tiga hal penting yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Pertama adalah halal ya. Yang kedua adalah haram. Yang ketiga adalah syubhat. Nah, dari ketiga poin tersebut paling tidak yang harus betul-betul kita pahami itu adalah dua. Pertama adalah halal, yang kedua adalah haram. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang halal dan menjauhi hal-hal yang haram, itu sebetulnya sudah aman Pak hidup kita itu. Sekali lagi, kalau kita melakukan hal-hal yang halal, memakan yang halal, meminum yang halal, memakai yang halal, memanfaatkan yang halal, dan menjauhi hal-hal yang haram, tidak memakan yang haram, tidak meminum yang haram, tidak menggunakan yang haram, tidak memanfaatkan yang haram, itu sudah aman, itu sudah aman. Tapi kalau kita ingin lebih baik lagi atau ingin lebih aman lagi, nah, jauhi hal-hal yang syubhat itu. Yang syubhat itu yang samar-samar. Namun ketika kita melakukan hal-hal yang syubhat, itu belum sampai jatuh kepada yang haram, belum. Tapi sedikit lagi lah, selangkah lagi kita itu terjerumus kepada yang haram gitu. Jadi kalau dalam main bola mah itu hampir offset itu Pak. Hampir offset, atau kalau di garis hampir out itu, hampir keluar itu dari garis apa tuh. Nah, jadi kalau jatuh kepada yang haram tidak, cuman sedikit lagi itu, sedikit lagi. Nah, makanya Nabi itu menganjurkan bagusnya atau baiknya kita itu hati-hati terhadap hal-hal yang syubhat. Karena kalau kita sudah berani, terbiasa
melakukan hal-hal yang subhat itu sebentar lagi terjerumus kepada yang haram, sebentar lagi itu. Dan biasanya jarang orang yang selamat dari yang haram kalau sudah terbiasa melakukan hal-hal yang subhat. Jadi kayak beginilah, berzina itu haram gitu. Nah maka hal-hal yang bisa mengarah kepada zina itu dijauhi gitu. Walaupun barangkali belum sampai ke tingkat haram gitu Pak. Karena kalau sering melakukan hal-hal yang mengarah kepada zina, itu sebentar lagi terjerumus kepada zina. Atau umpamanya nih, ada seorang anak kecil bermain-main di pinggir sungai yang airnya dalam deras, itu sebentar lagi itu terperosok ke dalam sungai tersebut. Nah maka bagusnya orang tua itu menjauhkan anak kecil itu dari sungai itu. Nah, itulah subhat Pak. Makanya Nabi dalam hadis lain mengatakan begini, mayuri buka ila malayuri buka, tinggalkan yang meragu-ragukan, ambil yang meyakinkan. Kenapa ragu-ragu? Karena samar-samar, enggak jelas halalnya, enggak jelas haramnya, timbullah keraguan. Kalau ragu biasanya enggak menenangkan, tapi membingungkan gitu Pak. Nemu uang di jalan, ini halal apa haram gitu. Subhat itu Pak, bagusnya tinggalkan saja, nggak usah diambil, nggak usah dipakai. Kalaupun mau masukinlah ke kotak amal, gitu ya. Misalnya seseorang itu di kantor, ya, mendapat tugas untuk belanja, atau dia bagian belanja, ya, membeli sesuatu, mendapat hadiah atau dikasih sama penjual mungkin karena sering itu, ya. Hadiah-hadiah itu menjadi milik perusahaan atau orang pribadi, atau kaum pribadi menjadi kaumnya. Makasih. Itu tergantung akadnya. Kalau si penjualnya bilang begini, ini untuk bapak gitu, karena sering belanja ke sini, atau ini hadiah untuk bapak karena barangkali si pemilik toko itu berterima kasih bapak ini telah belanja ke sini. Jadi bukan karena kantornya, tapi karena dia sudah membelanjakan uang kantornya ke sini. Kan biasanya begini Pak, seorang penjual itu memberikan hadiah itu, ada hadiah karena target gitu. Bapak karena belanjanya mencapai target 100 juta. Nah, ini hadiahnya berarti itu hadiah untuk kantor. Karena dengan target itu dia dapat hadiah. Tapi ada si penjual itu memberikan hadiah bukan karena target, bukan karena pembayaran cash, tapi karena dia sudah membelanjakan uang kantornya ke situ. Itu bahasanya suka beda biasanya. Pak, ini untuk makan pagi bapak, untuk sarapan gitu. Itu berarti kan untuk orang itu. Pak, ini untuk sarapan gitu. Pak, ini untuk ngopi, karena gitu. Berarti untuk si bapak itu. Tapi kalau seandainya si perusahaan itu memberikan hadiah, dan hadiah itu karena tadi target atau karena pembayaran tepat waktu, karena cash, sehingga dia itu mendapatkan hadiah, itu hadiahnya hadiah kantor itu, hadiah kantor. Nah, kalau seandainya kita ini ragu, enggak jelas nih, si penjual ini memberinya itu untuk saya, untuk kantor gitu. Biar yakin, tanyain aja Pak,
Ini untuk saya, untuk kantor gitu tah. Untuk bapak ya berarti halal itu. Untuk kantor berarti tidak boleh haram. Tapi kalau enggak ada penjelasan, ragu, itu subhat namanya. Jadi subhat itu yang tidak jelas, yang tidak jelas. Ya, membeli cat ada kaosnya gitu. Nah biasanya kalau membeli cat ada kaosnya itu kan bukan untuk kita, itu untuk kantor itu. Tapi itu bisa menjadi halal, Pak. Bisa menjadi halal kalau seandainya sudah dibawa ke kantor. Setelah oleh kantor itu ya udah pakai aja gitu. Jadi halal itu, Pak. Nah, cuman biasanya begini, hal-hal yang subhat itu karena berkaitan dengan keuntungan, berkaitan dengan apa ya? Istilahnya itu rezeki, itu susah itu, Pak. Susah. Kayak beginilah. Banyak ulama yang mengatakan bahwa sertifikasi itu subhat itu. Subhat itu. Tidak sedikit juga yang tidak mau mengambil sertifikasi. Banyak ulama juga yang mengatakan BPJS itu subhat. Banyak juga yang tidak mau masuk kepada BPJS itu. Nah itu hal-hal yang subhat itu. Kenapa jadi subhat? Sebagian ulama banyak yang mengharamkan gitu. Sebagian ulama banyak yang membolehkan dengan dalil-dalil yang jelas, dengan dalil-dalil yang sharih gitu. Nah karena dalil-dalilnya itu jelas, sharih, ini yang benar yang mana ya gitu. Yang ini argumentasinya kuat, yang ini argumentasinya kuat, muncullah keraguan. Nah itulah subhat, Pak. Makanya kalau betul-betul terpaksa, kalaupun betul-betul mau diambil lah gitu, betul-betul mau diambil, itu harus ada semacam apa ya, keterpaksaan gitu. Harus ada semacam keterpaksaan. Tapi kalaupun diambil itu kalau jatuh kepada haram sih tidak gitu. Tidak. Kalau jatuh kepada haram. Malah saya punya teman gitu. Kalau apa ya? Kalau dia itu dapat uang sertifikasi, itu biasanya dibagikan gitu. Dibagikan untuk hal-hal umpamanya ada kegiatan mahasiswa gitu ya. Ada demo, ada segala rupa, itu pakai uang kayak begitu gitu, uang sertifikasi itu. Ada yang seperti itulah. Tetapi kalaupun diambil tidak jatuh kepada haram gitu, Pak. Tidak. Cuman sedikit lagi jatuh kepada haram. Kalau tempo hari itu pernah siapa tuh yang cukup ramai itu ya. Cuman berat sih Pak ya, berat. Sampai siapa Ustadz Abdul Somad itu ya. Beliau mengundurkan diri kan gitu dari pegawai negeri dengan alasan-alasan yang menurut beliau saya harus mengundurkan diri gitu. Kan lamun cek urang mah ieu lebarnya gitu. Geus hese capek gitu hayang menang pegawaian. Ya kalah mengundurkan diri kan gitu. Tapi itu kan hak beliau gitu untuk mengundurkan diri itu. Karena barangkali punya pandangan yang menurut beliau harus mengundurkan diri. Cuman sekali lagi kalaupun diambil tidak haram, cuman itu berada di ujung tanduk lah sebentar lagi terperosok kepada yang haram. Nah, bagaimana caranya gitu Pak? Bagaimana caranya? Kalau seandainya terpaksa harus diambil gitu. Salah satu solusinya itu adalah perbanyak zakat, perbanyak infak, perbanyak sedekah gitu Pak. Salah satu solusinya itu begitu. Jadi kalau seandainya kita mengambil sesuatu yang subhat nih, sesuatu yang subhat,
sebagai bentuk bahwa kita itu menyadari ini subhat, sebagai bentuk kekhawatiran kita jatuh kepada yang haram, maka bentengi itu Pak dengan zakat, infak, sedekah gitu. Bentengi dengan hal-hal seperti itu supaya kita tidak keenakan memakan sesuatu yang subhat. Nah itu Pak. Kita lanjutkan nih. Hadis yang ketujuh. Agama itu nasihat. Dari Abi Ruqayyah, ayahnya Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Namanya itu Tamim bin Aus Ad-Dari. Jadi ini Tamim bin Aus Ad-Dari ini nama panggilannya gitu Pak, dinisbatkan kepada anak perempuannya. Siapa anak perempuannya itu? Ruqayyah. Kan di kita suka ada juga gitu ya, panggilan seseorang yang dinisbatkan kepada anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan gitu. Kayak ke saya nih suka ada yang memanggil di GBI itu bapaknya Amel katanya gitu. Karena anak saya namanya Amelia gitu. Bapaknya Pauji, Bapak Pauji katanya. Anak saya namanya Pauji. Nah, ini pun Tamim bin Aus Ad-Dari itu punya anak perempuan namanya Ruqayyah. Maka kunyah itu panggilan. Itu terkadang dipanggil Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah. Ini kalau kita baca nih biografinya Tamim bin Aus Ad-Dari ini, beliau asalnya itu adalah seorang Nasrani gitu Pak. Asalnya dahulunya itu seorang pendeta malah. Itu tinggal di sebelah selatan Palestina yang hari ini sedang ini dijajah oleh Israel. Nah, Tamim bin Aus Ad-Dari ini itu masuk Islam pasca perang Khaybar itu. Kan dalam perang Khaybar itu orang-orang Nasrani mengalami kekalahan itu. Kemudian Tamim bin Aus Ad-Dari ini adalah salah seorang tokoh pendeta dari orang Nasrani yang kemudian masuk Islam pada saat itu. Ya otomatis kalau sudah masuk Islam beliau menjadi seorang sahabat Nabi Pak. Dan karena tadinya seorang pendeta, berarti kan tingkat intelektualnya cukup bagus. Jadi untuk memahami Islam, memahami Quran, hadis itu cukup mudah Pak. Sudah punya bekal, bekal kemampuan berpikir gitu. Makanya tidak heran kalau cukup banyak hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jalur periwayatannya itu melalui Tamim bin Aus Ad-Dari. Bahkan ada salah satu kisah yang cukup terkenal yang diakui oleh Rasulullah, yang dibenarkan oleh Rasulullah, yaitu tentang kisah pertemuannya Tamim bin Aus Ad-Dari itu dengan dabah itu Pak. Dengan dabah. Dabah itu binatang yang melata yang akan muncul sebagai tanda datangnya hari kiamat itu. Itu pernah diceritakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari di hadapan Rasulullah dan di hadapan para sahabat. Kemudian ceritanya Tamim ini dibenarkan oleh Rasulullah, dan itu akan terjadi kelak di akhir zaman itu. Termasuk cerita beliau tentang Dajjal, pertemuannya dengan Dajjal gitu. Dibenarkan juga oleh Rasulullah itu. Nah berarti itu yang namanya hadis takriri Pak. Hadis takriri itu adalah sebuah hadis
yang menunjukkan sebuah persetujuan dari Rasulullah. Jadi kalau bicara hadis itu, satu perkataan Nabi itu hadis, dua fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, hadis itu. Yang ketiga himmatun Nabi, cita-cita Nabi. Yang keempat takrirun Nabi, persetujuan Nabi. Yang kelima sukutun Nabi, diamnya Nabi, itu adalah hadis, Pak. Jadi kalau para sahabat melakukan sesuatu, Nabi itu tidak melarang, Pak, tidak cemberut, tidak marah, berarti Nabi setuju, itu hadis. Nah, salah satunya adalah persetujuan Nabi atas cerita yang disampaikan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari tentang dirinya pernah bertemu Dabah dengan Dajjal itu. Lalu diperkuat oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Tamim bin Aus Ad-Dari itu akan terjadi kelak di akhir zaman kembali, katanya. Kita lanjutkan nih. Jadi Tamim bin Aus Ad-Dari ini, beliau mengatakan begini, anna sesungguhnya an-nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad, qala, bersabda. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Tamim bin Aus Ad-Dari. Apa isi sabdanya itu? Ad-dinu, agama itu, an-nasihah, itu adalah nasihat. Maksudnya begini, Pak. Ini kan hadis ini sampai diulang nih, kata-kata ad-dinun nasihah itu sampai diulang dalam hadis lain itu. Ini cukup banyak hadis ini, mutawatir. Artinya bukan hanya hadis ini saja, bukan hanya hadis riwayat Muslim, ada juga hadis riwayat Bukhari, ada juga hadis riwayat Ibnu Majah ada. Jadi cukup banyak nih jalur periwayatan hadis ini. Makanya sahihnya itu sahih mutawatir. Nah, di hadis yang lain itu Nabi mengatakan 3 kali ini diulang, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Maksudnya begini, bahwa nasihat itu, Pak, itu merupakan tiang, merupakan penyangga untuk tegaknya, terjaganya sebuah agama atau agama Islam. Jadi untuk tegaknya Islam, untuk terjaganya Islam, untuk kemurnian Islam, itu yang perlu ada yang namanya nasihat, harus ada yang namanya nasihat. Makanya para ulama mengatakan bahwa nasihat itu merupakan pilar keempat dari 3 pilar Islam. Masih ingat tempo hari pernah kita sampaikan tuh di hadis yang keberapa 3 pilar Islam itu. 1 Islam, Pak ya. 2 iman. Kemudian yang ketiga ihsan. Itu hadis yang kedua tuh, Pak. Islam, iman, ihsan. Itu 3 pilar Islam. Nah, ada yang menyebutkan bahwa nasihat itu adalah pilar yang keempat. Jadi nasihat-nasihat itu sangat penting untuk tetap lurusnya, tegaknya, kokohnya, terjaganya agama Islam ini. Kayak beginilah. Jadi memaknainya dibalikan, Pak. Dibalikan kayak begini, al-hajju al-wukuf bil arafah itu, Pak. Artinya apa? Wukuf di Arafah itu adalah inti puncak daripada ibadah haji, gitu, Pak. Cara memaknainya begitu. Jadi al-hajju al-wukuf bil arafah, wukuf di Arafah itu adalah inti yang tidak bisa ditinggalkan daripada manasik haji.
Nah ini pun ad-dinun nasihah itu maknanya adalah nasihat itu adalah pilar, tonggak, tiang penyangga untuk tetap tegaknya Islam ini. Itu. Lalu muncul apa nasihat itu? Ini kalau diambil dari akar katanya Pak, nasihat itu nun sod ha, itu nasoha. Nasoha itu bisa bermakna al-khulus itu. Al-khulus itu artinya memurnikan, mensucikan, membersihkan itu Pak. Itu yang pertama, al-khulus. Kemudian yang kedua, nasihat itu bisa bermakna al-khayt atau al-khuyut, artinya menjahit atau menenun. Maksudnya bahwa orang yang menjahit, menenun itu kan menyambungkan kain Pak, menyambungkan kain yang terpotong-potong gitu, agar menjadi sebuah pakaian, agar menyatu kembali. Maka ketika orang memberikan nasihat itu, ketika seseorang itu memberikan nasihat, dia itu menginginkan kebaikan-kebaikan terhadap objek nasihat. Pamannya nih, ada orang yang berbuat salah lalu dinasehati, itu seperti orang menjahit Pak, biar yang salah itu kembali kepada jalan yang benar. Makanya saya dikatakan bahwa nasihat itu adalah memberi masukan, melakukan kebaikan-kebaikan agar lebih murni, lebih terjaga, lebih lurus, lebih baik gitu. Tetapi di sini nih nanti perlu ada pembahasan lebih dalam nih Pak. Kenapa? Karena akan muncul perkataan kulna, kami bertanya. Maksudnya para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman li, untuk man siapa, untuk siapa ya Rasulullah. Jadi kalau Bapak nemukan uang gitu di jalan, liman, ini milik siapa gitu Pak, liman hadzal fulus, liman hadzal qalam, itu punya siapa qalam itu. Jadi untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah gitu. Qala, Rasul bersabda. Nah di sini ada lima poin yang Rasul katakan sebagai objek nasihat Pak. Makanya kita dalam memahaminya harus pas, karena kalau tidak pas nanti akan salah pengertiannya. Seperti begini, pertama, nasihat itu adalah lillah, untuk Allah. Tapi kita jangan memahami Allah itu salah sehingga perlu dinasehati oleh kita, bukan begitu pemahamannya. Nah kan kalau tidak ada guru kan begini, untuk siapa nasihat itu? Satu, lillah, untuk Allah. Allah itu perlu dinasehati, kan bisa begitu pemahamannya begitu Pak. Kalau Allah dinasehati, kalau begitu berarti Allah keliru, harus diluruskan. Nah kan bisa salah pemahamannya. Makanya pertama adalah lillah, untuk Allah. Maksudnya adalah, kan tadi kita definisikan nasihat itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan untuk objek nasihat, atau membersihkan hal-hal yang tidak pantas untuk objek nasihat. Umpamanya begini, lillahi, untuk Allah. Kan banyak orang-orang kafir, orang-orang musyrik Pak, yang menodai Allah gitu, yang mengotori Allah, yang mensekutukan Allah gitu Pak. Orang musyrik kan menduakan Allah,
mentrinitaskan Allah, menpoliteiskan Allah. Orang musyrik kan menganggap Allah punya anak. Orang musyrik menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Orang musyrik menganggap bahwa Allah itu butuh istri, butuh pembantu. Nah, maka kita itu perlu membersihkan Allah itu dari tuduhan-tuduhan seperti itu, Pak. Kita perlu mensucikan Allah itu dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Jadi melakukan sesuatu yang baik untuk membersihkan objek nasihat. Siapa objek nasihatnya? Allah. Dibersihkan dari apa? Dari noda-noda yang mengotorinya, yang dilakukan oleh orang-orang yang mengotori. Itu orang kafir dan orang musyrik. Nah itu yang pertama, lillah. Jadi kita sebagai seorang muslim itu wajib mensucikan Allah, membersihkan Allah, mengimani Allah, mengesahkan Allah, bertawakal kepada Allah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Itu adalah nasihat kita untuk Allah. Cuman tadi jangan dipahami nasihatnya itu, jangan dipahami Allah itu keliru lalu kita luruskan, jangan begitu. Yang kedua, nasihat itu untuk wa dan li, untuk kitabihi. Hi-nya itu domir, Pak. Domir itu kata ganti. Kata ganti untuk siapa? Kata ganti untuk kata Allah. Jadi kitabihi maksudnya kitabillah gitu, Pak. Jadi yang kedua, agama itu adalah nasihat untuk kitab Allah, khususnya Al-Quran, Pak. Tapi jangan dipahami Al-Quran itu salah, jangan dipahami Al-Quran keliru sehingga perlu dinasehati, sehingga perlu diluruskan. Jangan begitu pemahamannya. Karena Al-Quran kan bukan makhluk, Pak. Jadi kenapa dulu seorang ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hambal itu pernah mati-matian sampai nyawa taruhannya untuk mempertahankan sebuah keyakinan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran itu kalamullah, firman Allah. Sampai kan beliau diikat dengan kuda itu, Pak, lalu ditarik dengan kuda di tengah-tengah keramaian kota itu, diarak-arak di zaman kepemimpinan Al-Mu'tasim kalau nggak salah. Itu gara-gara mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sampai ada sebuah cerita yang sangat menarik itu. Pada saat beliau itu diarak-arak keliling kota, ditarik dengan kuda, hampir saja tali kolornya itu lepas, Pak. Tali kolornya itu hampir lepas. Yang beliau pinta hanya satu kepada Allah, ya Allah, saya rela dipukuli, saya rela disiksa, tapi jagalah aurat saya ini, jangan sampai tali kolor saya itu lepas. Sehingga ketika beliau dipukuli sedemikian rupa, badannya banyak luka, banyak darah. Ajaibnya itu, pemujizatnya itu, tali kolornya itu tidak rusak, tidak lepas itu, Pak. Itu dikabulkannya doa beliau Ahmad bin Hambal itu. Ini yang sering dibenci oleh sebagian kelompok Hambali, madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal itu tokoh besar, itu ulama besar. Ya, beliau mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, tapi firman Allah. Karena kalau Al-Quran dikatakan makhluk, kalau Al-Quran dikatakan makhluk, maka potensi salahnya itu besar. Tapi toyo kan makhluk,
Pernah berbuat salah teu papitoyo? Nah, itu makhluk, Pak. Makanya kalau Al-Qur'an dikatakan makhluk, potensi salahnya besar gitu kan. Makanya karena Al-Qur'an itu tidak ada kesalahan di dalamnya, bahkan keraguan pun tidak ada, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Qur'an itu bukan makhluk Allah tapi firman Allah. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab Allah khususnya Al-Qur'an? Kita umat Islam satu wajib mengimaninya. Itu adalah nasihat kita untuk Al-Qur'an. Yang kedua, kita wajib mempelajarinya, memahaminya. Ketiga, kita wajib mengamalkannya gitu, Pak. Mempraktekannya. Yang kelima, kita wajib mendakwahkannya. Yang keenam, kita wajib menjaga kemurniannya, kesuciannya, menjaga dari penyelewengan, penambahan, pengurangan, menjaga dari pelecehan gitu Pak ya. Biasanya sebentar lagi tak ya sok Al-Qur'an menjelang tahun baru sok dilecehkeun teh gini. Teuing kunaon eta lamun menjelang tahun baru orang-orang tersebut kena Al-Qur'an teh sok kararitu gitu. Aya Al-Qur'an dan dijieun tarompet gini ya. Aya Al-Qur'an dan dijieun sendal rupa-rupa we eta. Aya nu ngadadak ngabakar Al-Qur'an itu meuni keheul-keheul teuing ngana Al-Qur'an itu. Nah, maka itu adalah kewajiban kita untuk memberikan nasihat kepada Al-Qur'an. Artinya kita menjaganya, membelanya itu, Pak. Yang ketiga nih, nasihat itu adalah wa'dan li rasulihi, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan Rasulullah itu salah keliru, bukan Rasulullah itu menyimpang sehingga perlu diberikan nasihat, bukan. Kita sebagai orang Islam memberikan nasihat kepada Rasulullah, artinya kita harus mengimani Rasulullah sebagai rukun iman yang kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci, kepada Rasul kan. Kita harus menjaga Rasulullah, membela Rasulullah, memuliakan Rasulullah, mengikuti jejak Rasulullah, mencontoh Rasulullah itu. Itu yang disebut dengan menasehati Rasulullah begitu. Jadi keinginan melakukan kebaikan-kebaikan untuk objek nasihat di sini adalah Rasulullah. Kita menjaga ajaran Rasulullah gitu. Kita berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Nah, itu adalah nasihat kita untuk Rasulullah. Nah, untuk 3 poin yang pertama, 3 poin yang tadi 1, 2, 3 itu memaknai nasihatnya seperti itu, Pak. Memaknai nasihatnya seperti itu. Tapi untuk poin yang keempat dan kelima, nah itu memaknai nasihatnya seperti pemahaman yang beredar di masyarakat kita gitu. Untuk yang keempat yang kelima, Pak ya. Artinya bahwa untuk poin yang keempat yang kelima itu yang disebut dengan nasihat itu adalah sama, melakukan kebaikan, tapi bisa jadi objek nasihatnya itu melakukan kekeliruan gitu, Pak. Kayak ini nih. Yang keempat nasihat itu wa dan li, untuk a'immah, untuk imam, pemimpin al-muslimin, orang-orang muslim. Nah, ini
pemahamannya seperti pemahaman yang beredar di masyarakat. Makanya begini Pak nih, ada yang namanya pengetahuan itu pengetahuan konseptual namanya. Ada pengetahuan itu faktual itu. Secara konsep nasihat itu seperti ini. Seperti yang tadi saya jelaskan. Ada nasihat itu dalam rangka melakukan kebaikan untuk objek yang dinasehati, tapi objek yang dinasehatinya itu nggak salah gitu. Cuman kita melakukan kebaikan biar objek yang dinasehatinya itu tidak disalah pahami, tidak disalah artikan, atau tidak dikotori. Tapi ada juga nasihat itu adalah melakukan kebaikan terhadap objek nasihat, karena bisa jadi objek nasihat itu melakukan kekeliruan, seperti yang poin keempat kelima ini. Jadi kalau untuk poin yang keempat, nasihat itu adalah untuk pemimpin umat Islam. Nah, siapa pemimpin umat Islam itu? Siapa yang disebut dengan umaro itu? Umaro itu dua itu Pak. Satu, ada umaro yang posisinya sebagai ulama. Yang kedua, ada umaro yang posisinya sebagai ini. Ada umaro yang posisinya itu, jadi kalau ulama kan konseptual, konseptor itulah. Ada umaro yang posisinya sebagai praktisi itu Pak. Ada teoritis, ada praktisi. Kalau dulu Rasulullah itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam diri beliau itu terangkum dua-duanya. Makanya di zaman Rasul itu tidak dipisahkan mana ulama dalam arti konseptor, mana umaro dalam arti ulama konseptor, mana umaro dalam arti pelaksana, lamun ayeuna pemerintah gitu. Dulu ada dalam diri Rasulullah. Secara konsep beliau sangat mumpuni gitu. Secara praktek pun beliau mumpuni. Tapi karena kemampuan orang itu semakin hari semakin menurun Pak, semakin menurun, maka terpisahlah, atau karena ada kepentingan-kepentingan maka dipisahkanlah antara ulama dengan umaro itu. Nah, mana yang lebih tinggi gitu Pak gitu. Secara konsep yang lebih tinggi itu ulama Pak, baru penguasa gitu. Kenapa? Karena penguasa itu kan menjalankan konsep-konsep yang disusun dibuat oleh para ulama, mestinya begitu. Tapi kan faktanya terbalik Pak ya. Ulama malah di bawah penguasa, mestinya ulama di atas penguasa. Kan konsep dulu, ilmu dulu sebelum gawe gitu Pak. Belum gawe, ilmu dulu. Baru bisa bekerja kalau ada ilmunya gitu. Kalau nggak ada ilmunya, bekerja bisa salah itu. Dalam berbagai hal kan begitu. Ilmu dulu baru praktek. Jadi ulama dulu baru praktisi lah. Mestinya begitu. Nah, jadi secara konsep Pak, yang namanya nasihat itu tadi bisa jadi objek nasihatnya itu benar, bukan bisa jadi. Objek nasihatnya itu benar dan kita perlu menjaga kebenarannya, kebaikannya, kesuciannya. Seperti Allah itu kan maha suci, jaga dari orang-orang yang mengotorinya. Kitab suci itu benar, jaga dari orang-orang yang menyelewengkannya. Rasulullah itu maksum kan, jaga dari orang-orang yang mengotorinya. Yang kedua, nasihat itu bisa bermakna melakukan kebaikan dikarenakan objek nasihatnya itu mungkin berbuat kesalahan atau keliru. Seperti pemimpin umat Islam Pak.
karena mereka adalah manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, maka potensi untuk salahnya itu besar karena manusia biasa. Nah, maka memberikan nasihat kepada pemimpin itu adalah, kalau pemimpinnya benar, Pak, kalau pemimpinnya benar, maka yang dimaksud dengan nasihat itu adalah kita mentaatinya, kita menghormatinya, kita mengagungkannya, kita membelanya, kita mentaatinya, kan gitu. Itu kalau pemimpinnya benar. Tapi kalau pemimpinnya barangkali berbuat salah, dia seorang muslim, karena manusia biasa lalu berbuat salah, maka tugasnya kita adalah menasehati, meluruskan, memberitahu ke jalan yang benar. Walaupun tentu kan di situ perlu ada yang namanya etika meluruskan seorang pemimpin. Jadi tong disarwakeun ayeuna meluruskan seorang pemimpin dengan meluruskan pembantu gitu, Pak. Walaupun ya namanya pemimpin kan pembantu rakyat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menggunakan etika, biasanya maksud yang ingin dicapai itu nggak tercapai. Mungkin waktunya nggak tepat, caranya kurang tepat, lalu momennya tidak tepat. Kenapa? Kan ya boro-boro pemimpin itu, Pak. Kita aja manusia biasa, punya harga diri kan gitu. Terkadang kalau orang meluruskan kita waktunya tidak tepat, kita sulit juga untuk menerima gitu, Pak. Itu kita sebagai manusia biasa. Nah, biasanya diantara etikanya itu adalah lakukan nasihatnya itu dengan empat mata gitu, Pak. Lakukan nasihat itu dengan kata-kata yang logis lah, yang logis, dengan argumentasi yang logis. Karena mereka tingkat intelektualnya kan sudah bagus. Itu kalau seandainya seorang pemimpin umat Islam itu melakukan kesalahan. Makanya kan dalam sholat dipraktekkan tuh, dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau imam sholatnya itu benar gitu, Pak, benar, maka kewajiban makmum untuk mentaatinya, mengikuti imam. Tapi kalau imam sholatnya itu salah, subhanallah, kan gitu, Pak. Diluruskan, diingatkan. Sarua pemimpin RT, pemimpin RW. Tadi dia kan aya pemimpin RT Abah Ridwan tah. Aya pemimpin RW di dia. Papitoyo pan RW tah. Lamun bener ikuti, tapi lamun salah subhanallah gitu, Pak. Tuh Jokowi benar ikuti, lamun salah subhanallah, kan luruskan itu. Kemudian yang kelima, Pak, nasihat itu adalah wa ammatihim, dan untuk umat Islam, untuk rakyat masyarakat pada umumnya, artinya untuk orang biasa. Nah, kalau orang biasa, Pak, orang biasa ini secara logika saja, potensi untuk salahnya kan lebih besar daripada seorang pemimpin. Kenapa potensi salahnya lebih besar? Ya, yang namanya juga orang biasa tuh, Pak. Orang biasa itu kalau diibaratkan seperti anak budak letik lah. Lamun pemimpin kolot gitu. Ini sok aya peribahasa di masyarakat. Wajar cenah salah mah budak cenah. Lamun didinya salah kurang ajar geus aki-aki cenah gitu. Itu kan di masyarakat begitu. Jadi potensi salah yang namanya rakyat ya besar. Kenapa besar? Banyak faktor lah mungkin. Dari sisi intelektual mungkin tidak seperti pemimpin, Pak, kemampuannya gitu.
dari sisi yang lain-lainnya pun tidak seperti seorang pemimpin. Nah, maka nanti akan beda cara menasehatinya pun beda, memberikan masukannya pun beda. Memberikan masukan kepada pemimpin dengan memberikan masukan kepada orang awam beda. Atau kalau seandainya masyarakatnya, rakyatnya itu baik, maka yang disebut dengan memberikan nasihat itu adalah kita menjaga mereka, merawat mereka, mensejahterakan mereka, mencerdaskan mereka, memakmurkan mereka. Nah, itu adalah memberikan nasihat. Jadi yang disebut dengan memberikan nasihat itu bukan hanya objek nasihat itu salah, bukan. Bisa jadi objek nasihatnya itu benar, lalu kita jaga kebenarannya itu. Bisa jadi objek nasihatnya itu bersih, lalu kita jaga kebersihan dan kesuciannya itu. Nah, itulah apa yang disebut dengan pengetahuan konseptual begitu. Pengetahuan faktualnya, faktanya di masyarakat, kalau yang namanya nasihat itu objek nasihatnya salah, kan begitu, faktanya begitu. Nah, makanya dengan menuntut ilmu itu kita tahu, oh, secara konsep nasihat itu bukan berarti objek nasihat itu salah. Bisa jadi objek nasihat itu benar, kita perlu menjaga kebenarannya. Bisa jadi objek nasihatnya itu salah, kita meluruskan kesalahannya. Cuman kalau di hadis ini Allah, kitabnya, dan Rasulullah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin kotor, maka kita jaga kesuciannya itu. Cuman kalau untuk pemimpin umat Islam dan masyarakat Islam, potensi untuk salahnya mungkin saja. Maka bisa jadi yang disebut memberikan nasihat itu, kalau benar pemimpin dan masyarakat itu kita jaga kebenarannya, kalau salah kita luruskan kesalahannya. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan 5 objek nasihat ini, Pak, ini merupakan pilar untuk tegaknya syariat Islam itu, Pak. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.